Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rovina Tuang dengan NPM 0227221155. Saya mahasiswa aktif semester 4 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu etnometodologi. Etnometodologi atau metodologi adalah persoalan penting dalam ilmu pengetahuan atau sains. Untuk memperoleh pengetahuan yang sistematis, setiap peneliti bahkan ilmuwan membutuhkan metodologi, yang dimana metodologi merupakan cara-cara yang ditetapkan dengan logika tertentu untuk melihat realitas atau fenomena oleh para ilmuwan. Orang sering mengira etnometodologi adalah suatu metodologi baru dari etnologi. Sering juga dipertukarkan dengan etnografi. Etnometodologi yang diperkenalkan oleh Harold Garfinkel adalah suatu ranah ilmiah yang unik, sekaligus radikal dalam kajian ilmu sosial. Yang dikatakan radikal karena dikenal keras dalam mengkritik cara-cara yang dilakukan para sosiologi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer atau data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pengumpulan data eksploratif dengan mengamati, mencermati dengan teliti, serta merekam secara sistematis sasaran perilaku yang dituju. Kemudian wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan metode naturalistik, yaitu mengandalkan percakapan-percakapan secara alami untuk menjelaskan bagaimana interaksi sehari-hari, memproduksi tatanan sosial di dalam konteks berlangsungnya percakapan tersebut. Adanya wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Lalu dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto dan melakukan perekaman baik audio maupun video, guna kelengkapan data dan mengetahui detail-detail ketika percakapan berlangsung. Nah, sedangkan data sekunder diperoleh dari informan pendukung, kajian pustaka, jurnal penelitian ilmiah, dan internet yang berhubungan dengan bencana dan perilaku kuping kurtular. Data sekunder ini digunakan sebagai data pendukung yang sangat membantu peneliti dalam mempersiapkan penelitian sebelum terjun lapangan. Literatur tersebut juga memudahkan peneliti untuk memahami dan menganalisis realitas sosial sebagai objek penelitian. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis metodologis memfokus perhatian pada setting sosial yang tersingkap secara interaksional, sebab ujaran di dalamnya dipandang sebagai tindakan yang menciptakan realitas lokal itu sendiri. Maka penganalisian data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis percakapan dan analisis gestur. Analisis percakapan difokuskan pada respon terhadap bencana dan perilaku coping. Sedangkan analisis gestur digunakan pada perubahan gerak tubuh maupun mimik wajah informan yang terjadi seketika saat peneliti melakukan wawancara. Nah, untuk mendukung kedua hal tersebut, analisis data dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu reduksi data, yang dimana proses pemilihan pemusatan perhatian penelitian melalui seleksi yang ketat terhadap fokus yang dikaji.
Reduksi data dengan cara etnometodologi adalah dengan mendengarkan rekaman secara seksama dan mengambil pada bagian yang terjadi pengulangan kata yang mengandung kata kunci yaitu kuping kultural. Yang kedua yaitu penyajian data, yang dimana proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data dengan cara etnometodologi yaitu dengan menganalisis satu persatu kata yang diambil. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Langkah terakhir yang dilakukan penelitian dalam menganalisa data secara terus-menerus, baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan. Sedangkan verifikasi adalah pertimbangan ganda. Hal ini untuk meyakinkan bahwa data yang disajikan benar dan tidak semata-mata seperti yang diinginkan peneliti. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.